A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa salihin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sadrana wa asta'in bihi abdanana wa atlib bihi lisanana wa qawbihi jinana wa asib bihi wa hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma Qala al-musannifu wa syarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. La qarbi waraqihi bi'audin fa innahu la yahillu fil asahi li'annahu fil ma'nal hamli liintiqalil waraqi bi fi'lil qalibi min janibin ila akharin. Wal asahu anna sabiyal muhdisa la yumna'u mimmasil mushafi wal lawhi wa hamlihima lihajati ta'allumihi minhuma wa musyikkati istimrarihi ala taharati wasani ala alwali wal muallimi mana'ahu min zalika wasani ala alwali wal muallimi man'uhu min zalika. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. La qalbi waraqihi bi'audin. Tidak halal membalikkan kertasnya Al-Quran bi'audin dengan kayu. Kenapa? Fa innahu, karena bahawa sesungguhnya membalikkan kertas Al-Quran dengan kayu, la yahillu, itu tidak halal ianya membalikkan. Fil asahi, pada pendapat asah. Kenapa tidak halal? Yannahu, karena bahawa sesungguhnya membalikkan fi makna hamli, itu pada makna membawa, itu pada makna membawa. Liintiqalil waraqi, karena berpindah kertas, bi fi'lil qalibi, dengan perbuatan orang yang membalikkan. Karena berpindah kertas dengan perbuatan orang yang membalikkan, janibin, daripada satu pinggir, ila akharin, kepada pinggir yang lain. Jadi dilihat bila seandainya kita itu berhadas, maka menyentuh Al-Quran, menyentuh lembaran Al-Quran dan membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas, maka tidak halal. Tidak halal. Karena dilihat menurut pendapat asah, halal membawa Al-Quran dalam mata benda. Sedangkan hino, la qalbenyo gak atafkan ke dia likat. Makanya wataikun la qalbenyo ataf datu hamlin. Yang mana diisyarakan oleh kata Tunku Syarih Qalyubi, la yahillu fil asah. Makanya pendapat asah cik. Menurut pendapat asah, tidak halal membalikkan kertas Al-Quran dengan kayu. Kalau Al-Quran ngan purih, ngan kayu, no, pegah. Nyo hana halal, hana hali. Jadi kita nyo biasa, waktu tabu Al-Quran, waktu talop, ngan purih talop. Nyo hana hali. Makna hana halal di sini, dalam keadaan kita nyo berhadas. Jadi dalam keadaan berhadas, kita itu membalikkan kertas Al-Quran ataupun talab Al-Quran dengan purih ataupun dengan sesuatu yang lain, nyo hukumnya tidak halal. Sama dengan hanjit munyo terkedi berhadas. Makanya wataikun la hillu hino, la hillu qalbi, berarti surahnya kebalikan daripada hana halal, yaitu halal lawannya haram. Berarti haram hukumnya. Haram getanya
dalam keadaan berhadas, tabalik ataupun talab Al-Quran dengan purih. Nyo hanjit. Pakan hanjit dikarenakan bak makna tanggung. Nan talab Al-Quran dengan purih, mestinya purih. Talab dengan purih. Sedangkan kita dalam keadaan berwuduk, hana tersentuh pun. Tinggal kita kerana punya tersentuh Al-Quran, nyo dalam keadaan hana wuduk haram. Maka benda kita dah pakai purih, tercok purih, terculok dia kena. Talab tu, nan talab berarti dengan hana wuduk, maka hukumnya hana hali, haram dalam keadaan berhadas. Pakan kerana yang dikira cik tanggung. Buka. Kakak bergabung. Dia nak gabung kena hana. Hana? Hana kena berarti. Mungkin nak gabung kena je. Alhamdulillah. Jadi hana hali. Di ketika hana hali alasannya pakan. Alasannya karena hitung bak makna tanggung cik. Dikira lagi bawa Al-Qurannya. Pakan dikira lagi bawa. Karena mempinah kertas Al-Quran dengan perbuatan orang yang pinah. Kan dengan perbuatan purih. Kan dengan perbuatan kaya. Karena kayu itu, dia itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa orang yang memegangnya. Makanya benda kita tercok purih dalam Al-Quran. Sedangkan kita benda hendak dijemah Al-Quran. Pakan kerana berhadas. Dosa. Benda tercok purih dalam dengan purih. Ngabek kena jarau kita. Nyan lop dengan purih. Tetap sama lagi lop dengan jarau. Kira kepada tanggung. Pakan karena orang tetap lop dengan purih. Maka berpindah kertas daripada satu halaman kepada halaman yang lain. Itu dengan perbuatan urang. Dengan perbuatan urang. Ya, ban. Kan? Sama dengan hukumnya haram. Makanya dalam keadaan berhadas, nyo baik ya lop-lop. Baik ya lop-lop Al-Quran. Nyo hana wudu walaupun kedih dengan kain. Dan kan? Apa cara mana? Mana? Anak pu banyak, nampak anak kena. Jadi mu balik, mu pindah mana ngenangin. Kan ngenjaro gedanya. Hana langsung perantaraan ngenjaro. Jadi hana pu. Mesti lagi contoh gedanya model pruh nah. Pruh gede pruh. Hana pu cuman hana get adab Al-Quran tak kan. Putar pruh Al-Quran. Kayo kan? Ya. Jadi dah dulu mana nunggu. Nyo noi le kalau habis. Nyo pendapat asah le no. Nyo kali kepegah no. Karena kita kadang-kadang gote tajak buat bak kuburan. Tempat kadang-kadang yang jauh dengan mon. Di ketika hana wudu hana dijilap ke dah benar karena baik dosa. Baik dosa hanjit tersentuh kertas karena menghadas. Mudah cok purih. Gege lap ngapure. Tamacit kan. Tamacit lagi telok ngedaro. Di handi. Ka. Hilu hamlihi masdar. Hilu hamlihi. Kan? Makanya menyatakan ya munyohino nak pegah bacut. Wah turiza bi qalbi bi audin, pelihara dengan balik dengan kayu. Amal law lafakamahu, daripada barang-barang seandainya melapik ia akan tangannya pakai sarung jarum. Melapik ia akan lengan di atas tangannya. Nauke cik no. Berarti nyo surah itibir. Berarti menyo terkedi laginya dan membalik ia akan ketah. Fa innahu yahrumu jadman. Dan haram membahino jadam pendapat. Tapi khilaf bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak bacau ke menau ke. Nyangka ihnan kan? Wal asah dan bermula pendapat asah annas sabiyal muhdis, bahawa sesungguh anak kecil yang berhadas, la yumna'u, itu tidak dilarangkan akan anak kecil yang berhadas, min masil mushaf, daripada menyentuh Al-Quran,
wallauhin dan menyentuh papan tulis yang bertuliskan Al-Quran, wa hamlihima dan membawa keduanya, toh mushaf dan papan tulis Al-Quran. Pakan hangga bilarang, hana ditegahkan, lihajati ta'alumihi karena berhajat belajarnya anak kecil, minhuma daripada keduanya, wa musyiqqati istimrarihi ala taharah dan karena sukar mengekalnya anak kecil ala taharah di atas suci, karena sukar ataupun sulit mengekalnya anak kecil ala taharah di atas suci. Jadi menurut pendapat asah tunggu, anak mit, anak mit tohnya, nyokan anak mit teken anak mit, na anak mit yang golong balik dan dia itu belum memayat. Na anak mit yang golong balik tapi kamu kau mayat. Maka munyahinonyo anak mit walaupun ke anak mit yang golong balik tapi kamu mayat. Dia itu sudah dapat membedakan. Makna anak kecil yang sudah memayat, dia itu sudah dapat membedakan. Kalau dabitnya dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa berarti istinja sendiri, makan sudah bisa sendiri, tak perlu disuapin lagi, ya kan? Dia sudah bisa membedakan antara kuih bolu dengan maka dia itu tidak akan makan. Kalau kita beri sama kuih bolu, tetap dia pilih kuih bolu. Itu namanya sudah memayat. Jadi anak kecil yang seperti demikian, anak kecil yang kamu mayatnya, menurut pendapat asah, dia itu berhadas, ya kan? Menurut pendapat asah, anak kecil yang berhadas tidak dilarang daripada menyentuh Al-Quran. Anak mit yang kau dapat membedakan kau mayat bunuh dan dia itu dalam keadaan berhadas, nyo hana ditegah daripada sentuh Al-Quran. Jadi menyata kedi bedah anak mit yang kau mayat di hana wudu berhadas di ya ma Al-Quran, nyo hana dilarang. Baik tak tam tu. Ya, okay? Hana dilarang di agama, hana payah tam pegang. Menancip papan tulis yang bertuliskan Al-Quran. Menancip papan tulis dan juga bunuh Al-Quran. Nilai nimiknya nyo pegang hana ditegah, hana dilarang. Pakan karena berhajat belajarnya anak. Karena anak mit dia itu membutuhkan kepada belajar. Jadi Al-Quran cok ibadi. Karena memang alasan bunuh memang berhajat ataupun keperluan untuk belajarnya, maka hana dilarang untuk main dalam keadaan berhadas. Begitu juga sukar untuk terjaga sabai-sabai dalam keadaan suci, menyoba anak mit. Hei terjaga lagi tanya. Anak mit yang kau mayat bunuh bersabai-sabai dalam keadaan suci berarti orang tema Al-Quran hei terjaga. Maka karenanya di dalam agama katanya nyo hana gelarang, hana getegah. Berarti bahinan gede. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu bisa mengontrol, kita selaku orang tua, maka selalu untuk hal yang baik seperti demikian. Walaupun kan wajib gede. Kaya kan? Kan wajib. Di ketika anak kita imat Al-Quran, di ketika anak kita berarti iba apapun tulis yang bertuliskan Al-Quran, maka tak pegah tayu berudu ilaih baru mat. Ya, baru mat. Kan? Wasani dan bermula pendapat yang kedua, mukabil daripada pendapat asah. Alal wali wal muallim, sabit di atas wali. Di atas wali wal muallim dan di atas guru, man'uhu min zalik, itu menegahnya anak kecil yang berhadas daripada demikian. Itu menegahnya anak kecil yang berhadas daripada demikian. Menurut pendapat yang kedua, itulah mukabil daripada pendapat asah, itulah pendapat yang lemah. Gepegah terhadap wali wajib. Terhadap wali itulah orang tua, ibu dan ayahnya ataupun abangnya ataupun kakeknya, pokoknya yang atenan wali. Nyo guyu larang anak yang matang ubud bunuh yang mumayat, yang kamu mayat daripada menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran tanpa adanya wudu dalam keadaan berhadas, nyo gelarang. Itu getam nyampe. Yang menurut pendapat sani. Bahkan bebankan atu wali no. Karena dia itu belum balik. Kalau sudah balik maka hukum pada dirinya sendiri. Tapi karena dia tadi itu belum balik, maka hukumnya masih terhadap orang tua. Jadi dibebankan kepada orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya agar jangan menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas. Jadi dilarang. Ya. Kan? Kau belum? Makanya
watai gepegah buno la yumna'u hana gelarang, maknanya hana wajib gepegah. Nyo langkalubi la yajibu hana wajib. Nyo menurut pendapat asah. Menurut pendapat asah anak mit yang kamu ayat bunuh yang berhadas, nyo hana dilarang daripada menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Nyan makna dia hana wajib larang. Kibancit fayundabu disunatkan. Disunatkan terhadap wali, disunatkan untuk melarang berarti anaknya yang masih kecil yang sudah memayat dalam keadaan berhadas untuk menyentuh Al-Quran. Nyo disunatkan untuk larangnya. Ya. Kah? Watai gekun bunuh daripada sentuh wala min qiraah, dan tidak daripada qiraah, bil aula dengan lebih aula. Menanti hana gelarang ba anak mit yang kamu mayat bunuh daripada membaca Al-Quran. Budak anak mit dia lah berada yang baca Al-Quran, dia baca tam-tam baik baca ju. Dengan aula, bahkan lebih aula. Hai duk mat Al-Quran mentang, duk bawa Al-Quran mentang hang bilarang, apalagi baca pakon. Karena menyo membaca nyo gebolehkan bagi orang berhada. Hana menceh anak mit. Orang besar sekalipun bila dia dalam keadaan berhadas, dia membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, misalnya hafiz, maka tidak haram, boleh. Cuma kiban gusunatkan mentong. Gusunatkan di ketika kita membaca Al-Quran tanpa menyentuh, kita itu dalam keadaan suci. Bahkan karena kita baca kalamullah. Jangankan berarti kalamullah yang kita baca, kita membaca hukum-hukum syariat saja, kita membaca kitab-kitab syariat saja, juga disunatkan kita berwudu. Kita baca mesti mudah katanya. Makanya hal-hal yang mengandung unsur kebaikan lagi nyo disunatkan dalam keadaan bersih, suci. Mesti ceramah katanya. Dan juga bahagian daripada menyampaikan hukum syarat. Maka juga dianjurkan untuk berwudu. Apalagi kita itu membaca kalam Allah. Walaupun kita itu sudah bisa menghafalnya, tetap disunatkan untuk berwudu. Makanya boleh Ba'anak mit yang berhadas ibaca Al-Quran hana wudu, boleh. Bahkan lebih aula du bawa warik mentang boleh. Boleh. Kayak kita orang baca Al-Quran nunggu, tanya hafal Al-Quran mesti hafiz. Punya orang agam hafiz, punya orang hafizah. Tengok kan? Budak sirat aja dia. Tengah hidup kentut dia baca Al-Quran. Hanya mesti tengah baca Al-Quran tam hidup kentut. Hana pun. Bahkan kita itu sedang membaca, tapi kita itu tidak menyentuh Al-Quran. Cuma membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kurang adab. Bahkan karena nyan kalam Allah. Jadi kita baca lagi tu yang seyogyanya kita itu dalam keadaan bersih daripada hadas dan najis, dan juga kita itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Dan bagian daripada kesunahan. Sampai-sampai kepegang halikat, hana haram hukumnya mulut yang sedang bernajis kita membaca Al-Quran. Hana haram. Tengok kan? Likat. Abah kita nyo kepegang. Abah kita nyo yang bernajis. Tidak haram membaca Al-Quran. Wudu kena kita nyo. Ada je hadas dengan najis beda. Tengok kan? Wudu mesti penuh dengan rukun-rukun tertentu baru untuk melafazkan hadas. Tapi najis, bak tempat bernajis mentang darah kah selesai. Makanya budak abah kita nyo mesti bernajis. Tiba bernajis mesti itibit darah bak abah kita nyo. Budak baca Al-Quran dalam keadaan abah kita nyo berdarah menang. Yang kamu lagi lagi. Nah harum bukan hana. Cuma dianjurkan bagi kita untuk menyucikan mulut dulu agar lebih sempurna. Nyan menan. Nyangka kan? Ya. Kah? Mamunyo tekedi menurut pendapat sani, ya kan? Menurut pendapat sani, jeut ke begah? Menurut pendapat sani kan jeut hai. Menurut pendapat sani gelarang. Berarti terhadap wali dan seorang guru buno nyo berhak bahkan wajib untuk melarangnya bila melihat. Melarang anak kecil yang berhadas untuk memegang Al-Quran. Nyo perintah terhadap wali. Menanti terhadap guru. Karena menyandemit kan biasa. Ya meme. Karena memang nak kebutuhan. Jadi kakak bahagia je. Dan susah punya bahan umit dan pelihara. Kan? Kalau walaupun susah bahan umit untuk pelihara. Jadi hana selalu berarti di dalam keadaan imak Al-Quran hana. Makanya walaupun menyelai pendapat saninya, walaupun le pendapat asal keberah bahan umit sukar untuk menjaga dia dalam keadaan bersuci,
Tapi yang namun kahana selalu di mak Al-Quran. Makanya lisaninya tetapkan alasan hajat. Punya hajat cuma hajat. Naqsun yudawwalu bil matlub. Yang mana hajat? Satu kekurangan yang dihilangkan dengan yang dituntut ataupun dengan yang dimaksudkan. Nya hajat. Makanya hanya keperluan mentang kaitan mong. Sehingga gekun dalam watai kun bunuh karena hajat yang menurut pendapat sani bunuh gelarang, ya kan? Wa minha dan sebagian daripada hajat. Makanya hajatnya nungku lebih rendah daripada darurat ini. Sebagian daripada hajat hamluhu min baiti ilal maktab. Membawanya Al-Quran daripada rumah ilal maktab kepada meja. Maktabnya kena meja tu meja belajar. Meja belajar. Maktabnya berarti meja tulis. Berarti untuk belajar Al-Quran. Jadi mudah haji. Icok Al-Quran daripada rumah mesti ya jabut iba haji ya. Ya kan? Bak tempat guna haji untuk simak. Wa aksu dan sebalik mesti atai puo mesti lawan rumah. Ya, nyan berarti nah hajat. Berarti punya dekedi nah hajat yang lagian, maka boleh. Boleh. Hana pu menurut pendapat yang kuat. Jid. Jadi pokoknya tempat belajar. Hai punya dasar punya maktab kan meja tulis, tempat tulis. Berarti maksud ini belajar karena bak demit lebih kepada belajar je. Dan wa aksu dan sebaliknya. Ya benar. Ilikat cikalan. Ilikat buat pendapat asal bahawa sungguh sabi yang berhadas. Walaupun sabi yang berhadas dalam kalau bikin walau hadasan akbar, walaupun hadas raya. Berarti anak mit yang kau mayat nak hadas raya jadi. Karena mani yang kaipoi ya. Kaipoi ya. Yang hanai poi yang ia mentong ipo berarti nyan anak mit yang kalau mayat. Yang anak mit yang kau mayatnya jika kata kepada balik. Sehingga untuk dia menjadi imam mentong sah. Diikut oleh orang balik kau kan? Toh? Itibit mani pada waktunya. Dia tibit mani pupuk ya keroi. Galam. Umur kurung tahun dan umur kai setel keram tu uragam. Ini kan itibit mani yang menjadi balik adalah ihtilam, mimpi basah. Lan jalur so, punya tibit kerau kalau balik beda statusnya. Beda buat. Atau menodi punya uragam itibit mani yang itibit mani. Punya uragam tanda balik uragam yang pertama tahun umur 15 tahun. Ya kan? Katrut tahun. Yang walaupun hana melempom tiga le uragam yang mesti polos adat. Polos. Tinggal dalam pelosok hai depu idi. Ya kan? Polos. Sehingga katrut umur 15 tahun hana melempom. Nyamunan katrut umur 15 tahun walaupun hana melempom tiga dia tak balik. Kai le. Ataupun baliknya ngen gara-gara mimpi basah. Umur 3 tahun kai jalan betul. Nya hana pupulih 15 tahun ya. Ka balik. Mamunya ino degu walau hadasan akbar. Berarti dia itu berhadas besar bukan dalam situasi balik. Bukankah ka balik. Berarti hadas besar boleh jadi gah apa bunuh. Ya. Balik sebelum waktunya berekun. Gelam jatah tibik geroi. Menang pada ke hai ngena tu lah. Karena tu bek dah cabut ni ke ka balik. Munyo ka balik. Ka kena hukum gerak. Ana. Nya gelam jatah. Orang jatah tibik geroi. Karena mani-maninya jadi ada anak mit menyukainya karena intisar berarti anak mit 6 tahun bina mani dia. Menyukai doa ya kan? Anak mit lagi nyo ya. Kalau anak mit lagi nyo. Ya kan? Balik sebelum waktunya. Nagakun buat tanda balik ide berarti indal mani. Nah. Hana itilam yang tinggal lu. Mula itilam tu tak melupa. Kali pat. Galau. Hai tinggal lu menang. Itilam ke. Mula itilam melupa itu biar geroi. Ni hana kau bagah balik urut dulu.
Dia kan wilayah hingga masuk hadas besar. Sedangkan di luar pekan hana dilarang Karena berhajat. Karena berhajat. Dan musyikah istimrar di atas suci. Dan kami katakan hadas saya kan hana musyikah katakan. Hendak ada ubu pi hadam cika. Mira kalan. Kan Pak, hadas itu bisa jadi. Ada bukan ada jun saking di to ini. Hadas saya kan hana. Jadi ada kan hadas saya Mana maksud ino berarti musyikah berkekalan anak mit. Kita itu tidak tahu status anak mitnya. Anak mitnya kan nama dia anak mit. Mata mumayat pun mata itu ini gimana kan? Hanabe itu pula ini tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Sehingga haid jaga nyan makna ino hana berkekalan. Kan? Munya tak pegah masalah hana berkekalan duk wudu mentang musyikah yo. Duk hari raya undang musyikah memang haid depu. Tapi dia menodor sendiri haid depunya. Jadi reknan hitung di. Kan berat diri berarti getanyo untuk jaga hadis berarti bersabar-sabar kan abadahnya hana. Atau kan istimrar sulit untuk animiknya berkekalan di atas taharah. Mana sulit di atas taharah tak? Hai yang nama dia namit bunuh. Kadang dia kai pun sesuatu yang batal kau tu hai depu. Jadi dia hana. Mungkin dapat tok kena tapi aktivitas ni namanya aja anak-anak. Kaya kan? Mungkin mesti contoh. Wudu ke dia anak je ke wudu le biar kamu wudu biar Quran mesti. Mudah kali cilok jauh ke dia latrai lah mesti contoh. Sedangkan dia satu kamu ni satu kamu kan kalau hukum ni. Man di bawah aja anak boleh pegang. Ya, kan? Munya datu balik hari berah kan? Fayah rumu ala balik maka hari. Ayat sentuh Al-Quran, ayat bawa Al-Quran dalam keadaan beradah nyu hari. Munya pasti balik. Kaya. Hanya simple. Nya tak ada pendapatnya. Tapi nak pendapat yang kuat lom. Qultu aku kata al-asah. Kini Munawi aku kata bermula pendapat asah hilu qalbi waraqihi. Halal membalik kertasnya Al-Quran bi'audan dengan kayu. Nyo hino qultu. Halal membalik kertasnya Al-Quran bi'audan dengan kayu. Berarti nyo kusu ba'at yang kedua. Ba'at pun muno. Nanti ba'at yang kedua yang kadil artinya ba'at pun benar. Aku kata bermula pendapat asal hala membalik kertasnya Al-Quran dengan kayu. Wabihi kata'a Iraqiyun dan dengannya pendapat itu telah mengkatak memastikan oleh ulama Iraq. Wallahu a'lam. Pakat li'annahu laysa bihamlan wala fi ma'nahu. Karena bahawa sesungguhnya membalik kertas dengan kayu itu tiada ia dengan tanggung. Wala fi manahu dan tidak pada maknanya tanggung. Tidak dengan tanggung dan tidak pada maknanya tanggung. Yan ban. Jadi dilikat tungku ya. Nepegah menurut pendapat asah dilikat. Hana hala tabalik kertas Al-Quran dengan kaya dalam keadaan berhadah nyo hana hala. Kaya likat. Nya hana hala. Tapi menurut Imam Nawawi, istidrak Imam Nawawi. Berarti ilikat sepah stempel mereka kata. Berarti stempel Imam Rafi'i. Makanya sebagaimana dijanjikan oleh Imam Nawawi ipai likat ba khutbah. Pajan masa mentang ulungkeun qultu wallahu alam fa'tamidhu. Berarti menurut itlaq Imam Nawawi itu merupakan pendapat yang kuat. Sedangkan gekun qultu dan akhiri dengan wallahu alam nyon dua dalam. Adakala istidrak tasah, adakala tamah datu muharrar. Maka adakala istidrak tasah. Pakan istidrak tasah karena dilikat menurut pendapat asal hana hala. Menurut pendapat asal hana hala yak balik yak lab Al-Quran dalam keadaan berhadas dengan purih, dengan kayu hana hala. Yang menurut pendapat asal dilikat. Berarti yang pendapat asal la muharrar atau tarjih Imam Rafi'i. Kemudian oleh Imam Nawawi ya istidrak tasih. Dipegah oleh Imam Nawawi likat.
lebih kurang 50 buah tempat yang mana Imam Rafi'i mentarjahkan pendapat yang sebalik dengan pendapat Mukhtar dalam mazhab. Maka diitlak oleh Imam Nawawi. Awak tengok kalan diitlak diteliti oleh Imam Nawawi berumpaklah. Dan berumpaklah menurut long Imam Nawawi kultu aku kata yang asah adalah halal. Hala tabalik talab kata Al-Quran dengan kai. Hala. Yang menurut pendapat asah Imam Nawawi. Maka bila menentang antara tarjah Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka dahulu Imam Nawawi. Berarti hala. Hala. Ya, okay, contoh dalam Al-Quran dengan purih. Tengok hana wuduk dia benar. Talak dengan purih. Jut. Tahu apa kah? Imam Nawawi. Ya, benar. Jut. Menurut pendapat Cip pendapatnya mah. Cip pendapatnya. Fa'tamidu. Kongkau jumpa. Gepegah lemu Nawawi, pajan masa mantang ulungkun. Kultu ba'awai dan lu akhiri wallahu a'lam fa'tamidu pegang olehmu. Giumat bukan. Mat bukan. Berarti pendapatnya mat. Ya. Kan? Man untuk lebih aula berwudu. Untuk lebih aula berwudu. Ya, nyan. Ka. Pakam munan nunggu. Kamunan nak tamah lom. Wabihi dan dengannya pendapat bunuh yang dikultu oleh Munawi dengannya pendapat asah itu mengkatak oleh ulama Iraq. Jadi ulama Iraq kata cik nyan yang kapahnya. Hana khilaf cik nyan pendapat yang menurut ulama Iraq. Berarti hana khilaf bagainya. Tahu ge kata yang kehnyan pendapatnya betul. Tahu pendapat ni menurut ulama Iraq itulah halal membalik kertas Al-Quran dengan kayu halal. Hana harim. Kan? Pakai alasannya halal karena hana kira yang dengan tanggung. Yang sentuh bunuh dengan perandaraan kayu hana kira dengan tanggung dan hana kira makna hana kira berarti dengan tanggung dan juga hana kira dengan makna tanggung. Bahkan karena dia itu tidak menyentuh. Nak bersentuhan kulit ji dengan kertas, hana. Makanya alasannya adalah li'annahu ghairu masin lahu. Karena orang yang membalikkan tadi dia itu tidak menyentuh baginya Al-Quran wala hamil dan dia itu tidak menanggung. Yang dia tanggung adalah kayunya yang ditanggung. Sedangkan Al-Quran bukan dia yang tanggung. Makanya tidak dia itu pada makna tanggung dan tidak dengan tanggung. Hana sama dengan tanggung dan hana sama dengan makna tanggung. Kata munyo hana kira kepada tanggungnya memang tanggung hana kira. Ngembut tanggung hana kira. Dan kan mana hana cik sama dengan tanggung. Munyo likat cuma ngepegang sanji. Gebu sama dengan tanggung. Ba mana tanggung? Pakai mana tanggung? Karena han mungkin membalik kertas. Munyo hana buat kedayo. Berarti ba mana tanggung walaupun dia itu bukan menanggung. Man le kultu Imam Nawawi kepegah tu. Nya mana? Nya hana ketanggung ya. Ketanggung hana ke nya kajilah le memang hana bersentuhan. Dan ke makna tanggung juga hana. Ya, ke makna tanggung juga juga hana. Kaya le? Halo? Ka. Cuma ino mentang? Yang ahli. Macam ino mentang ke apa sih? Lagi ikut tanggung menyebab pendapat tidak yang Nawawi kanjil hanjil. Pat. Ikut sah. Ikut sama Quran teng dengan tanda fik yang kira tanggung. Benar. Tapi coba bagi Al-Quran dengan kaya juga tanggung kita. Cuman yang Nawawi di saat kata lagi, ino mentang orang lagi. Atau untuk masalah mak Quran sih dalam fik sama sih. Anak kita tanggung. Mak Al-Quran dengan lapi. Angkanya nau ke ti kata berapa? Dia punya gede menurut Nawawi harim. Harim yang menurut Nawawi cik macam kala. Hino hanya getulak tasih Imam Rafi'i. Tasih Imam Rafi'i menurut pendapat asah yang Imam Rafi'i pegah hana halil pegah kan?
Yang hana hala haram. Berarti menyokun Imam Nawawi hala. Berarti hinan mentang tu yang istidrak itu. Selain bayan berarti hana. Karena waktu kun istidrak tasah. Kalau nak tasah le. Likut. Tasah likut al-asah. Sepuk al-asah kan? Atai murafi. Pakai nak tepuk al-asahnya hanya atai murafi. Karena istidrak oleh Munawi. Tapi bila seandainya waktu kun al-asah hana istidrak oleh Munawi, berarti Imam Nawawi juga setuju dengan dengan tarjih Imam Rafi. Berarti sama dengan di ketika al-asah ke likut hana komentar oleh Imam Nawawi, hana istidrak gebalik tasih oleh Imam Nawawi, berarti Imam Nawawi juga asah yang menurut Imam Nawawi. Ya benar. Mesti lagi contoh likut kena. Wal asahu hilu hamli fi amtiah. Kena likut. Pendapat asah halal membawanya mushaf dalam mata benda. Yang pendapat asah nak nampak oleh Imam Nawawi. Hana berarti Imam Nawawi ke pendapat lagi antik. Karena kalau pegang hadis khutbah oleh Imam Nawawi ini semuanya membawa berarti dalam muharrar. Bahkan istidrak empukan tasai muharrar gemai mandum. Pendapat-pendapat yang mukhtar berarti murid Murafi gemai mandum. Hana gemai. Bahkan lagu pegang nak getamahlah le Imam Nawawi iaitulah minhaj bunuh menjadi hampir kepada lebih daripada setengah. Ya kan? Gelap karat sama lagi bentuk muharrar cik kadang-kadang lebih bunuh. Pun waktu geringkas cik umur dah tahajud geringkas daripada muharrar. Makanya hino yang atas getamah le Imam Nawawi hino nyo kamu menandakan Imam Nawawi hana cocok dengan pendapat Imam Rafi berdasarkan mutalaah Imam Nawawi. Walaupun menurut Imam Rafi dia yang asah. Ya kan? Menyatakan nasa kau ngalam le Munawi to wabihi qatal iraqiyun juga. Dan dengannya itu telah mengkata oleh ulama Iraq. Arti dengan ketentuan bunuh tak alasan kita kalau le Munawi. Hakiman tak hukum yang kepada makna tanggung padahal ji hana depeh. Hana depeh hana bersedagi. Ka. Pat li annahu qauluhu li annahu laysa bihamlin yafidu annahu law infasalat warakah jikalau mempisahlah kertas-kertas alal auden di atas kayu. Jikalau mempisahlah kertas-kertas terpisahlah kertas-kertas di atas kayu haruma nisyaha haram wa kadzalik dan bermula dari pendapat itu seperti demikian. Bunuh hana kira dengan makna tanggung. Memberi faedah dengan alasan seandainya mempisah kertas di atas kayu. Mempisah kertas di atas kayunya haram. Gimana kan? Mempisah kertas ala auden di atas kayu. Oh mana? Ya, kertas. Tengok nak ino. Nak purih. Benda kertas mula bergerai. Tak mula ada purih. Kah? Mula ada purih. Kengkam nanggung mana ya? Budak kita yo. Yang purih yang bunuh ya. Budak awak teka mempisah kertas bunuh di atas kayu. Budak. Tapi nak hati kita yo. Yang bertika harum mereka. Pakon karena bunuhnya memang kam nanggung. Kan mantabah. Sebab ala auden kan mempisah dengan kaya. Beda je. Munya likat balik dengan kaya. Taken balik dengan kaya. Kayu ini menjadi perandaraan. Tapi menyokun ala auden, berarti kertas ini sudah menanggung kayu ini sudah menanggung masab. Diketika menanggung masab bedah ke dia. Karena menyebab kaya benar hukum. Jadi hukum bak dia. Diketika ke dia mat. Mat. Bunuh purihnya mana tempat purih sedangkan purih bunuh kaya tanggung masab. Pakaiannya harum ke begah. Bawa kadzalik. Pakon karena kamu menanggung ya.
alasan gebuh hidayah pakan laisa bihamlin. Arti hanya kira kepada tanggung. Pakan hanya kira kepada tanggung kerana itu hanya sebagai alat. Kaya kan? Tapi punya karat waktu ngapureh mantabah kena. Tinggal ujung dengan mentang luar mesti. Budak-budak talap tu mana? Kena ada yang duduk pureh mesti baca tengah Quran. Kak, duduk pureh baca tengah Quran. Sedangkan lebih ke baca untuk lop. Ataupun baca kempureh kertas je. Put tandayan. Kena lebih yang luar baca. Budak-budak hana wudu. Budak baca mak Quran. Mak dan drum lop no. Yang ke kira tanggung. Pakai kira tanggung karena garis nyan buno, talo nyan buno, dia itu sudah menanggung mushaf. Di ketika kita itu mengangkatnya, talop ngan talo pita buno, maka yang lopnya adalah lebih kepada tanggung. Toh, karena jika tanggung, berarti gedaya buat mana tanggung? Pakan karena beban tertumpu bakji. Nyam dia kala. Karena ala auden ke. Berarti ala auden dia itu terbebani. Makanya kekun nyan memberi faedah hotel kekun kan bawa mana tanggung munyo tanggung haram. Kemudian ni surah ni munyo ka kekun tanggung haram. Mambuna bakar hana ke tanggung. Makanya berarti munyo tekedi kalau menalom no payah perhatikan. Munyo seandainya budak kita tacok pureh taculok ke dalam Al-Quran berarti nyo munyo tadang bab pendapat asah yang kultur menawi taculok ke dalam ke dia. Kaya kan sehingga di kata berbani betul-betul. Yang budak yang tinggal baca mana? Dia dah kan kala yang tanggung Al-Quran dengan yang tinggal luar. Dah haram cik. Kan kena tanggung. Nanti punya lap puno, nyo perantara mentang mesti belum. Cok nyo mesti ji. Kerja puno. Berarti nyo hanya sebagai alat. Makanya kan hanya kena tanggung. Dah hanya kesentuh. Bukan hanya kesentuh. Kita itu tidak menyentuh. Yang bersentuhan adalah kayu. Yang kita sentuh adalah kayu. Sedangkan purehnya yang bersentuhan dengan mushaf. Yang benar. Dah? Kipai ada surah yang pasal surah Al-Quran. Nyo berarti langsung berarti mempisah kertas di atas kayu. Taikun mempisahnya, mempisah kertas di atas kayu. Berarti kertas memang kaidu atas kayu. Kertas kaidu atas kayu. Atas kaidu atas kayu, apakah kertasnya berarti mantau pembukuan lagi teman-teman Al-Quran ataupun memang benar terkenju. Si on je terken. Si on daripada ketakuan terperi. Rot tak ada kaya lagi. Budak tu tabat kayanya. Tabat kayanya. Hanya tamat Al-Quran. Nak ketakuan berarti ada punya menan. Menan cibak bunuh. Yang mentang memang lebih lam Allah, yang memang masabah mentang nah. Makanya hati-hati puduk-puduk Al-Quran bila kita hana wudu baik tanggap kaji. Kecuali tak ada kena bab pendapat Imam Rafi'i. Makanya di sinilah enaknya orang yang sudah ada ilmu hina. Betul kata santing-santing, kedih. Kedih tu mah dia ke. Tapi yang peribadi kita kan. Asal dapat mumat saja, nam dalil. Betul yang pertanggungjawaban. Dia tanya tinggal malaikat dalam kubur. Hai, kah na wudu bukan Al-Quran ngan purih. Hai malaikat, le murafiin pegah pendapat asah. Hana apa hana hala pandai bodoh pendapat Menawi. Pendapat Menawi. Salah pegah kembali. Jadi menunjukkan pendapat mana tinggal deng kamu dah ni. Sebab menurut Menawi haram. Menurut Menawi. Menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i hati haram. Menurut Imam Nawawi hala. Kadang balik. Berarti lebih mudah Menawi no. Lebih mudah Imam Rafi'i. Tahu Imam Nawawi hali. Bukan buka aja juleh. Lebih mudah atai Munawi. Sebab pakai hali ni pegang walaupun dalam keadaan berhadas. Imam Rafi'i berat. Jadi dia memang tak anjurkan untuk beramal. Ayo ini.
kata bacutnya walau lafa kamahu perliadan ni baik hantu pamatan.
Kau cetuk you. Walau lafa kamahu ala yadihi wa qalaba bihi haruma qat'an. Dan jikalau melapisi ianya seseorang akan menuju. Walau lafa kamuhu, dan jikalau melapisi oleh lengan bajunya seseorang. Dia tu melapisi ala yadihi, di atas tangannya seorang. Wa qalaba bihi, dan membalik ianya seseorang bihi dengannya tangan. Haruma qat'an, niscaya haram ianya balik hal kataan kata. Seandainya lengan baju, teka lengan bajunya melapik dilapik jaro, berarti nyo raya, berarti jaro kai lapisi oleh lengan baju, berarti hanale deh jaro dekeun ataupun hanale bersentuhan dengan jaro. Kemudian awak teka melapik menan balik tu ngapa balik dengan jaro, yang mana jaro benar kamu melapik dengan lengan baju, kamu tutup dengan jih paje. Ya, ngan ujung sapainyo. Yang kibatnya haram kataan. Pakan haram karena yang kita balik dengan jaro langsung. Cuma melapisi saja benar. Beda dengan surah ayat tu. Surah ayat tu yang kita balik bukan dengan jaro tapi dengan purih. Cuma jaronya adalah untuk kekuatan saja. Makanya beda ke pegah. Sehingga wateka kalau kayo hana menentang dengan kata ilikat. Makanya ilikat kena ke kata apa kayo kan? Ke kata ilikat buta kata oleh ulama Iraq. Hala balik kertas Al-Quran dengan kayu. Hala ke berah. Nyatakan balik ni dengan kayu yang hala, yang kata. Mamunya balik dengan jaro. Lagi contoh notong balik dengan jaro. Nyo mutup dengan lengan jaronyo ka melapisi. Ngapo lasi dengan lengan ngan bajai yang nabak ujungnya. Kamu tutup dah balik tu nyo haram kataan. Pakai haram karena memang yang kena balik dengan jaro. Ya. Kaya. Wakilah dikatakan orang fi wajhani. Berarti na urung pegah, na sebagian ulama mengatakan wakilah fihi wajhani. Bak masalah bunuh. Balik dengan jaro yang ka dilapisi oleh lengan baju, nyo na dua buah wajah. Tekun na dua buah wajahnya, kadang-kadang sabah wajah mengatakan hala, sabah wajah tu mengatakan haram. Tapi menurut kalam pendapat yang kuat ini haram karena ilikat yang menurut Imam Nawawi, yang menurut pendapat asah yang hala, iaitu baliknya dengan kayu, bukan dengan bukan dengan tangan. Nampak kan? Wallahu a'lam bishawab.